Sebenarnya saya malas, saudara-saudara, bicara tentang wasit, saudara-saudara. Malas, saudara-saudara. Kenapa? Karena keputusan wasit di sepak bola itu mutlak. Tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa mengubah hasil pertandingan, tidak bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ke Paman Usman. Tidak bisa. Tetapi ini memang orang ini keterlaluan, saudara-saudara. Keterlaluan. Bayangin, additional time-nya 6 menit, golnya di menit ke-99. Aduh. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita gibahin, kita bacotin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, saudara-saudara. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Begini, saudara-saudara, jadi begini, ini sangat disayangkan sekali, saudara-saudara. Semua orang sangat menyayangkan hasil pertandingan tim nasional Indonesia melawan Bahrain di Bahrain National Stadium Rifa hari Kamis malam, saudara-saudara, pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Kick off-nya, itu sangat disayangkan hasilnya, saudara-saudara, 2-2. Walaupun memang sebenarnya taktik awalnya itu starting line up-nya Sintayong itu benar-benar mengejutkan, saudara-saudara, karena Malik Rizaldi masuk starting line up dan Max Hilger masuk starting line up juga menjalani debut. Ini kejutan yang menurut saya cukup bagus. Kemudian ya pada awalnya memang secara statistik nih ya, kalau kita mau bicara statistik, memang statistiknya bagus Bahrain, saudara-saudara, bagus Bahrain. Mereka ball possession mereka juga sangat dominan, 56% ball possessionnya berbanding dengan 44% Indonesia. Kemudian tembakannya juga lebih banyak, on targetnya juga lebih banyak Bahrain. Kemudian Indonesia lebih banyak melakukan pelanggaran, jumlah kartu kuningnya juga lebih banyak. Indonesia cornernya, sepak pojoknya lebih banyak Bahrain. Tetapi bukan berarti Indonesia tidak melawan, saudara-saudara. Indonesia melawan dengan taktik dan strategi yang cerdik lah. Indonesia melawannya dengan taktik dan strategi yang cerdik, saudara-saudara. Cara mainnya Sintayong cerdik, walaupun kemudian ada gol di menit ke-15 itu melalui siapa itu, Mohamed Marhun. Mohamed Marhun cetak gol di menit ke-15. Kemudian Indonesia tersentak dan mencoba bangkit. Kemudian Ragnar Uratmangun berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-45 plus 2 atau plus 3. Kemudian menit 74 Rafael Strike mencetak gol kemenangan Indonesia. Dan pada menit terakhir injury time, additional time itu, si Marhun kembali mencetak gol untuk membuat skor 2-2. Marhun sih biasa saja, saudara-saudara. Menurut saya biasa aja, tidak ada yang perlu dipermasalahkan dari gol itu. Tidak ada, biasa-biasa aja lah. Bukan gol yang bagus, juga bukan golnya aja, biasalah maksudnya, saudara-saudara. Yang justru jadi masalah besar itu adalah wasit. Wasit namanya ini Ahmed Abu Bakar Said Al-Kaf, atau biasa disebut sebagai Ahmed Al-Kaf. Ini wasit dari Oman. Oman itu tetangganya Bahrain, saudara-saudara. Ya ibarat kata pertandingan tim nasional Malaysia dipimpin wasit Indonesia, kayak begitulah itu, mereka bertetangga saja. Atau dipimpin wasit Singapura, kayak begitu. Masih satu subkonfederasi di Asia Barat. Itu si wasit Ahmed Al-Kaf ini yang menuai kontroversi di akhir pertandingan. Kenapa? Karena dia memberikan additional time.
Additional time itu waktu tambahan itu 6 menit, saudara-saudara. 6 menit, 6 menit. 6 menit dia memberikan waktu tambah, dan selama pertandingan itu 6 menit itu tidak ada kejadian-kejadian luar biasa yang mengharuskan dia memberikan tambahan lagi 3 menit. Tidak ada kejadian luar biasa. Misalnya ya, di situ apakah ada pemain yang cedera, mendapatkan perawatan lama, kemudian ada misalnya ambulan masuk, atau misalnya ada hujan, terus lapangannya banjir sehingga harus dihentikan, atau kemudian ada kerusuhan supporter, supporter bakar-bakar ban atau bakar-bakar apalah, sehingga pertandingan harus terhenti dalam waktu 6 menit. Itu tidak ada, saudara-saudara, tidak ada. Semuanya itu berjalan normal-normal saja, wajar, normal-normal saja. Seharusnya di menit ke-6 itu, menit ke-6 additional time itu, wasit si Ahmed Alkaf ini harusnya meniup peluit panjang, peluit akhir, tanda berakhirnya pertandingan. Tetapi itu tidak dilakukan sampai ini yang bikin dongkol, bikin jengkel banyak orang itu, sampai terciptanya gol si Marhun ke menit ke-90 plus 9. 90 plus 9, saudara-saudara. Bayangin, jadi ada korupsi 3 menit. Ada korupsi 3 menit. Kurang lebihnya seperti itu. Dan ini benar-benar mengecewakan karena kemenangan sudah ada di depan mata dan harus pudar, harus buyar, harus sirna oleh keputusan wasit yang dianggap oleh pendukung Indonesia itu berat sebelah, kurang fair, tidak adil, tidak sportif. Pertanyaannya adalah, siapa si Ahmed Alkaf ini, saudara-saudara? Ahmed Alkaf siapa dia, saudara-saudara? Dia adalah wasit dari Oman, kelahiran 6 Maret 1983. Kalau saudara-saudara mau bersilaturahmi ke akun Instagramnya atau ke akun TikToknya atau akun OnlyFans, kalau ada, silahkan saudara-saudara, silahkan bersilaturahmi. Tetapi konon katanya, dengar-dengar ini akunnya sudah di private. Akunnya sudah di private setelah sempat dibombardir, dihujani oleh silaturahmi dari netizen 62. Silahkan. Ini si Ahmad Alkaf ini, dia kelahiran 1983 ya. Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda lah ya, wasit seumuran wasit ya, rata-rata usianya segitu. Kemudian dia menjalani debut sebagai wasit itu tahun 2008 di kompetisi Oman, dalam negeri Oman, saudara-saudara. Kemudian tahun 2010 dia mendapatkan lisensi FIFA. Dia mendapatkan lisensi FIFA, dan sejak mendapatkan lisensi FIFA dia boleh diizinkan untuk bertanding di pertandingan-pertandingan internasional. Nah, sebelum pertandingan melawan Indonesia dan Bahrain ini, saudara-saudara, si Ahmed Alkaf ini sudah membimbing 114 pertandingan. 114 pertandingan, dan dia memang terkenal sebagai wasit yang kejam. Kejam dalam arti ringan tangan, mudah sekali memberikan kartu, saudara-saudara. Secara mencatat dari 114 pertandingan sebelum melawan Indonesia Bahrain itu, saudara-saudara, 343 kartu itu, kartu kuning itu keluar dari kantongnya si Ahmed Alkaf ini, saudara-saudara, dengan 10 diantaranya adalah kartu merah. Jadi rata-rata setiap pertandingan itu dia bisa mengeluarkan 5 kartu kuning. Jadi kalau Indonesia melawan Bahrain ini dia hanya mengeluarkan 3 kartu kuning, yaitu berarti di bawah rata-rata, di bawah statistik dia, saudara. Tetapi di wasit memang sejak lama juga terkenal kontroversial. Salah satunya waktu perempat final Liga Champions Asia musim lalu, saudara-saudara. Al Ain melawan Al Nassr, klubnya Cristiano Ronaldo. Al Nassr waktu itu dia mengeluarkan 9 kartu kuning dan 1 kartu merah. Jadi ada 10 kartu dikeluarkan, dan dalam hasil pertandingan yang kemudian Al Nassr, klubnya Cristiano Ronaldo, kalah lewat drama adu penalti. Jadi ini wasit ini memang sudah punya rekam jejak, sudah punya daftar panjang kontroversi, dan ya aneh juga sebenarnya, kenapa sih wasit yang ditunjuk adalah berasal dari tetangganya Bahrain. Mungkin saja masalah transportasi atau masalah uang, tetapi kan ya seharusnya dicarilah wasit misalnya dari Asia Utara atau dari Asia Timur, yang setidaknya di luar subkonfederasi itu, saudara-saudara.
saudara-saudara, jujur sebenarnya saya malas bicara tentang wasit, mengomentari wasit itu saya juga malas. Kenapa? Karena begini, ini pertandingan juga ada VAR, video assistant referee, sehingga wasit itu tidak selalu tidak bisa menjadi objek tunggal. Masih ada VAR, operator VAR. Nah, ini adalah satu tim. Itu seharusnya yang disoroti, saudara-saudara. Kenapa VAR tidak ikut terlibat ketika Marhun mencetak gol di menit ke-99 itu? Nah, seharusnya kan VAR menilai kalau itu memang tidak sesuai waktu, melewati waktu, ya harusnya dianulir, dibatalkan. Nah, itu saudara. Jadi saya malas mengomentari wasit. Selain itu juga begini, keputusan wasit itu di sepak bola itu mutlak, final, tidak apa ya, kalau istilahnya itu ya mengikat, tidak bisa dibanding lagi. Kalaupun kita komplain, kita protes juga percuma karena tidak mengubah hasil pertandingan. Yang paling nanti dihukum ya wasitnya, dihukum pun ya paling skorsing 1, 2, 3 pertandingan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kayak begitu aja, tidak mengubah hasil pertandingan. Dan ini kita nggak bisa banding, nggak bisa gugat ke Mahkamah Konstitusi. Nggak bisa minta bantuan Paman Usman, nggak bisa, saudara-saudara. Jadi aturan FIFA, aturan sepak bola itu memang kalau apapun kesalahan wasit ya sudah, itu harus Anda terima. Tidak bisa hasil pertandingannya tidak bisa diubah. Yang bisa wasitnya dihukum. Kalau saudara-saudara ingat, bahkan gol tangan Tuhan Diego Maradona pun sampai sekarang juga masih dinyatakan sebagai gol yang sah. Itu jadi nggak bisa dirubah. Jadi makanya saya malas mengomentari wasit. Tetapi memang wasit ini keterlaluan, saudara-saudara. Keterlaluan dalam segi itu tadi additional time. Kalau masalah pelanggaran, kemudian ada pemain Bahrain yang dilanggar sedikit, kemudian ditiup fluid, nah itu relatif debatable ya. Kita bisa mendebatkan itu. Pemain Indonesia tidak misalnya dilanggar tetapi tidak ada hukuman kepada pemain Bahrain, itu masih debatable. Tetapi kalau ini yang masalah additional time itu kan waktunya jelas, itu objektif, tertulis di situ waktunya, menitnya jelas, sudah. Jadi nggak bisa diperdebatkan lagi. Nah, dan menurut saya ini keterlaluan, saudara-saudara. Hasil ini, saudara-saudara, dengan hasil ini, saudara-saudara, Indonesia menjadi satu dari 2 tim di grup C yang belum pernah kalah. Nah, Jepang satu-satunya tim yang mencatatkan rekor 100% setelah pada pertandingan terbaru, saudara-saudara, itu mengalahkan Arab Saudi 2-0 di Jeddah, saudara-saudara. Arab Saudi mengalahkan Arab Saudi 2-0. Dan sebelumnya sore harinya itu Australia itu mengalahkan Cina 2-1, saudara-saudara. Australia mengalahkan Cina 2-1, sehingga di klasemen sementara ini peluang Indonesia itu masih ada, masih terbuka, saudara-saudara. Masih terbuka, masih ada pertandingan, masih ada banyak pertandingan yang di jalan. Jadi peluangnya masih terbuka karena sekarang Indonesia memang di klasemen sementara ini ada di posisi kelima dengan 3 poin. 3 poin, saudara. Tetapi Australia, Arab Saudi, dan Bahrain itu juga hanya punya 4 poin. Bagaimana? 4 poin, saudara-saudara. 4 poin. Mereka ada di posisi kedua, ketiga, dan keempat. Mereka hanya unggul, ya selisih gol lah. Selisih golnya Australia itu +1, kemudian Arab Saudi -1, kemudian Bahrain -4. Semua. Jadi peluangnya masih ada, peluangnya masih terbuka, dan segala kemungkinan masih bisa terjadi, saudara-saudara. Jadi santai saja, nggak usah, jangan patah arang dengan hasil pertandingan melawan Bahrain. Kegagalan menang melawan Bahrain itu jangan membuat pemain patah arang. Tetap fokus, tetap optimistis, masih ada pertandingan yang dijalani dan punya potensi untuk dimenangkan. Satu target terdekat adalah Cina, saudara-saudara. Target terdekatnya Cina. Indonesia akan menghadapi Cina nanti tanggal 15. Dan ini setelah pertandingan melawan Bahrain ini, para pemain itu langsung pagi harinya, pagi-pagi buta itu mereka sudah bangun, mereka langsung naik pesawat charter, dan mereka akan langsung terbang ke Qingdao. Dan diperkirakan mungkin sekitar sore hari itu mereka sudah sampai di Qingdao. Sore atau siang. Ya, nggak nyampe malam lah.
nggak sampai malam. Kan itu ada perbedaan waktu yang cukup signifikan dari waktu di Bahrain dengan waktu di Cina. Kalau Cina itu kan waktunya Indonesia Timur, waktu Indonesia Timur, waktu sama seperti di Papua, sama seperti di Maluku. Jadi itu sesuatu yang bagus, dan dengan datang lebih cepat, lebih dini dengan pesawat charter ini akan membuat fisik terjaga, kemudian pemain akan bisa fokus, dan peluang untuk mengalahkan Cina itu besar, sudah besar. Kenapa? Karena dari 3 pertandingan yang sudah dijalani, Cina itu selalu kalah, dan permainan mereka itu tidak terlalu istimewa, biasa-biasa saja. Sebenarnya hampir mirip dengan Bahrain. Mungkin sedikit lebih bagus Bahrain lah. Kalau nggak ada wasit itu ya Indonesia menang. Kira-kira Indonesia, saya yakin Indonesia bisa mengalahkan Cina karena permainan Cina tidak terlalu istimewa. Mereka dibantai mutlak oleh Jepang, kemudian kena comeback lawan Arab Saudi, dan waktu melawan Australia itu juga kena comeback. Jadi Cina ini dia biasanya panas di awal. Panas di awal dia akan menyerang di awal, mereka mencetak gol. Tetapi setelah itu, ini Cina yang sekarang ini mirip dengan tim nasional Indonesia eranya Simon McManamy. Dia mampu bertahan dalam gempuran lawan itu ya kira-kira menit ke 50, menit ke 60 itu saja. sampai menit-menit seperti itu. Setelah itu lepas, dan secara mental dengan 3 kekalahan beruntun yang diderita di kualifikasi Piala Dunia ini, mental pemain Cina itu jatuh. Dan ini adalah kesempatan besar bagi pemain-pemain Indonesia untuk memanfaatkan itu dengan mengalahkan Cina. Yang penting berani, saudara-saudara. Berani dan bermain cerdik. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar. Panjang sekali, lebar sekali. Semuanya saudara-saudara, dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur. Dari utara sampai selatan. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semuanya sudah kita bahas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita cangkeman tentang hasil pertandingan tim nasional Indonesia melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C di putaran ketiga, saudara-saudara. Sayang sekali kemenangan 2-1 yang ada di depan mata harus sirna, saudara-saudara, berkat keputusan wasit Ahmed Alkaf. Wasit dari Oman, Ahmed Abu Bakar Said Alkaf dari Oman, saudara-saudara. Itu keputusan yang bikin lemes, saudara-saudara, bikin lemes. Indonesia sejak awal memang secara statistik ini ball possession, kemudian peluang itu lebih banyak Bahrain, saudara-saudara. Tetapi bukan berarti Indonesia tanpa perlawanan. Indonesia juga memberikan perlawanan. Taktik dan strategi G2 yang diterapkan Sintayong itu luar biasa, saudara-saudara. Walaupun Indonesia kemasukan lebih dulu, menit ke-18 Mohamed Marhun. Mohamed Marhun cetak gol, kemudian di menit ke-45 plus 2, saudara-saudara, Ragnar Uratmangun merespon untuk menyamakan kedudukan 1-1. Kemudian di menit ke-74 Rafael Strike mempressing bola, sebuah gol yang menurut saya sangat cantik, saudara-saudara, sangat keren, pressing bola dan bersarang ke gawang Oman Bahrain, saudara-saudara. Sayangnya ini, saudara-saudara, Mohamed Marhun kemudian mencetak gol di menit ke-90 plus 9. Masalahnya, saudara-saudara, bukan golnya ya kita lihat biasa gol normal, gol seperti itu normal. Tetapi ini waktunya adalah 90 plus 9. Padahal additional time yang diberikan wasit adalah 6 menit. 6 menit, dan selama 3 menit itu, selama 90 menitan itu additional itu nggak ada kejadian yang mengharuskan wasit memberikan tambahan lagi. Tidak ada, misalnya ada pemain yang cedera, kemudian ada perawatan, ada kerusuhan, ada macam-macam, nggak ada. Jadi itu sebenarnya normal-normal saja. Seharusnya itu yang menit ke-96 itu wasit meniup peluit. Tetapi saya nggak tahu apa motivasinya, apa yang terjadi di situ. Dia tidak juga meniup peluit ketika waktu
tambahan itu, additional time itu sudah berakhir, sehingga yang terjadi adalah pemain Bahrain si Mohamed Marhun berhasil mencetak gol penyama kedudukan 2-2. Ya, lemeslah saudara-saudara. Tetapi nggak apa-apa, masih ada pertandingan melawan Cina, dan kemarin Cina juga dikalahkan Australia. Semoga Indonesia bisa mendapatkan 3 poin menghadapi Cina, saudara-saudara. Dan saya rasa udah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol. Salam olahraga dan merdeka!